Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nantinya akan mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji kelanjutan, yaitu hadis nomor 213. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Ini adalah salah satu sahabat muda, ya, aset berharga, ya, dari generasi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Amr bin As, putranya As. As putranya Wa'il. Ya. Jadi kakeknya Amr bin As ini, kakeknya Abdullah bin Amr bin As ini adalah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tetapi anak dan cucunya menjadi sahabat mulia. Ya, itulah di balik kelembutan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi tidak memberangus kaumnya yang durhaka kepada beliau, yang menyakiti beliau, ya, bahkan membunuh beliau, berencana membunuh beliau itu tidak. Beliau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibinasakan. Tapi kemudian dengan kelembutan beliau, ya, akhirnya anak cucunya bisa menjadi sahabat yang mulia. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Amr bin As. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimu, seorang muslim,
dalam hal ini adalah al-kamil, muslim yang sempurna keislamannya. Bukan berarti kalau tidak mengikuti sifat-sifat ini dia tidak muslim. Tapi ini maksudnya adalah muslim yang sempurna Islamnya, yang baik Islamnya. Siapa itu al-muslim al-kamil? Yaitu adalah man, yaitu seorang, ya, seorang muslim tentunya, salimah yang merasa selamat, yang merasa aman, al-muslimuna, orang-orang Islam. Orang-orang Islam merasa aman, merasa selamat, ya, tidak ada dampak yang ditimbulkan oleh muslim al-kamil tadi. Jadi kehadiran muslim al-kamil tidak berdampak negatif terhadap orang-orang Islam. Selamat min lisanihi, dari lisannya muslim kamil, wayadihi, dan tangannya muslim kamil. Lisan dan tangannya itu tidak berdampak negatif terhadap umat Islam. Artinya apa? Lisannya terjaga, tidak menyakiti. Ya, tangannya terjaga, tidak menyakiti. Itu muslim yang kamil. Ya. Di sini disebutkan lisan dulu, ya. Lisan dulu, kemudian tangan, karena memang banyak terjadi itu lisan dulu, ya. Lisan itu kayak enteng gitu ya. Dari apa lisan itu? Dari yang paling remeh adalah ghibah. Tuh, ngerasani kalau bahasanya. Memperbincangkan muslim yang lain. Yang apabila diketahui oleh yang dibincangkan itu tidak suka, itu ghibah. Meskipun benar, ya, meskipun yang dibincangkan itu benar, kalau tidak misalkan itu tidak disenangi oleh yang dibincangkan, maka jadinya ghibah. Dan apabila yang dibincangkan itu adalah salah, maka jadinya fitnah. Kalau ngomongin orang, kemudian yang diomongin itu sesuatu yang tidak benar, itu jadi fitnah. Apalagi kemudian akibat tangannya, perbuatannya. Ya. Maka kalau seorang muslim, hadirnya seorang muslim itu menjadi troublemaker di sekitarnya, menjadi sumber masalah di sekitarnya, jadi sumber konflik di sekitarnya, maka dia belum dikatakan muslim al-kamil. Meskipun Islam, dia sholat, dia syahadat, dia sholat, ya, dia zakat, puasa, haji, dipanggil Pak Haji lagi, tapi suka omongannya itu menyakitkan, ya, perbuatannya itu membuat resah sekitarnya, maka Islamnya itu menjadi tidak sempurna, bahkan tergerus dengan ucapan dan perbuatannya. Maka di sini sebenarnya kita, ya, lebih sulit berhubungan dengan manusia dibandingkan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting kita tidak menyekutukan Allah, yang penting kita tidak melawan Allah, beres itu. Kita sholat, ada banyak kekurangannya. Ya, kita akui, ya Allah, sholat saya banyak kurangnya. Tapi Engkau Maha Pengampun, beres itu. Engkau Maha Pemberi Rahmat, beres itu. Tapi kalau sama orang, misalkan salah sedikit, salah, ya, tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia minta maaf kepada orang lain itu. Pernah nempel misalkan jebret gitu ya, nempel, just kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nggak bisa. Ya harus minta maaf kepada orang ditempelan tadi. Kalau perlu yang ditempelan silakan membalas. Mencuri harta orang, misalnya mencuri duitnya orang atau apa, mencuri, astagfirullah, astagfirullah. Tapi barang curiannya masih dibawa terus. Di jam tangan, istighfar 1000 kali, istighfar 100.000 kali.
jam tangannya masih dipakai. Ya nggak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah masih memandang hambanya yang lain yang disakiti tadi, hambanya yang lain yang tadi dizolimi tadi. Gak bisa kita istighfar karena mencuri. Bagaimana caranya? Ya barangnya itu mesti dikembalikan kepada yang dicuri, minta maaf, minta ikhlas, baru istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kurang-kurangnya sholat kita, ya, ya manusia ya pikirannya kadang belayang-belayang kembali lagi, ya kadang kurang tidak tepat waktu dan sebagainya. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar benar. Allah ampuni. Tapi kalau sama manusia, Mana sih? Kenapa? makanya itu indikator kebaikan Islam, kebaikan iman itu sering Nabi sampaikan itu adalah akhlak. Maka nyaris tidak berguna atau nyaris sia-sia ketika seorang itu mengabaikan hubungannya dengan manusia yang lain. Dia fokus ibadah, sholatnya bagus, puasanya rajin, zakatnya tertunaikan, tapi dengan tetangga bermasalah, ya bikin masalah, ngomong, menghina, menghardik. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sholatnya, zakatnya, puasanya itu tergerus. Ketahuan nggak berapa wattnya? Jangankan perbuatan nyata, di dalam hati seorang itu iri kepada manusia lain, hasad kepada manusia lain, itu bisa menggerus kebaikannya. Gitulah. Bukan hanya perbuatannya. Dalam hati itu nggak senang kepada saudara kita muslim yang lain akibat nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita muslim, kita nggak senang, itu menggerus kebaikan kita, menggerus sholat kita, menggerus ngaji Quran kita. Ya kita merasa ngaji Qurannya banyak, itu tergerus karena apa? Hati itu kotor, ya tidak suka atas nikmat yang diterima oleh saudara muslim kita yang ini memang berat kalau berhubungan dengan manusia. Nabi menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ya, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul atau jauhilah oleh kalian itu hasad, hati-hati dengan hasad. Hasad itu apa? Tidak suka terhadap nikmat yang diberikan kepada saudara muslim yang lain. Kenapa? Karena hasad itu menggerus kebaikan-kebaikan. Sebagaimana api menggerus, api memakan kayu bakar. Lama-lama habis. Kalau tidak dipadamkan segera, hasad tadi hari-hari dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan dengki. Ya sholat, tapi tergerus. Ya. Jadi buahnya iman yang baik, buahnya Islam yang baik adalah kalau kita baik terhadap sesama kita. Minimal senyum lah gitu ya. Senyum. Ini enggak. Kalau ada tetangga melengos ya, enggak mau memandang. Ya, apa dia gitu ya? Misalkan. Nah itu mengurus kebaikan-kebaikan kita. Indah sekali Islam ya. Kalau orang itu Islam, benar Islamnya, maka dia akan menjadi baik luar dalamnya. Zahir batinnya akan baik. Tapi kalau dia tidak benar Islamnya, tidak sempurna iman dan Islamnya, itu tadi menjadi troublemaker di sekitarnya. Na'udzubillah. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah, yang disebut muhajir, orang yang hijrah dengan makna yang benar adalah man, seseorang. Hajaro, yang dia tinggalkan, ya hijrah, dia meninggalkan man, sesuatu, ya, sesuatu ini apa saja. Naha, yang mencegah, ya, yang Allah mencegah anhu darinya. Jadi makna hijrah
itu adalah meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu. Kenapa? Karena hijrah itu setelah Fathul Makkah tidak ada lagi syariat hijrah. Hijrah dalam makna zahir ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu gak ada lagi setelah Fathul Makkah. Tapi yang hijrah dimanakan luas adalah meninggalkan apa saja yang Allah larang. Ya. Meninggalkan komunitas yang tidak baik menuju komunitas yang baik. Komunitas mabuk-mabukan, komunitas judi, komunitas apa nggak jelas, geng-geng itu yang jadi tawuran, ya, meninggalkannya menuju ke komunitas yang baik di musola, ya, pengajian, ikut bersamanya, itu al-muhajir. Ya, sebagaimana sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Ya nggak ada lagi hijrah seperti Nabi dan para sahabat dulu, bagaimana? Ya itu tadi hijrahnya, tinggalkan ke yang biasa buruk menuju kepada yang baik. Jadi kalau selama ini kurang baik ditinggalkan, maka kita sudah tergolong. Bukan sebaliknya, malah pindah dari komunitas soleh, dari komunitas pengajian ke komunitas jalan, ke komunitas geng-geng tadi, ke komunitas ya yang tidak baik. Itu malah kebalikannya. Na'udzubillah min dzalik. Muttafaqun alaih. Hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebut muttafaq. Wa anhu, hadis berikutnya nomor 214, masih di bab larangan berbuat zalim, ya, dan kewajiban mengembalikan hak dari yang terzalimi. Jadi sekali lagi, kita kalau sudah menzalimi orang, itu tidak cukup mengampuni dosanya itu dengan istighfar, mau 100 kali, mau 1000 kali, mau 100.000 kali, tapi barangnya masih dipegang, ya, itu gak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok gak diampuni, saya kan sudah banyak istighfar. Lah itu zalimnya masih ada di situ. Orang yang dizalimi masih ada di situ. Kamu selesaikan kezalimannya, baru istighfar kepada Allah. Balikkan barangnya, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho. Maunya apa dia? Oh, saya mau ganti rugi. Ganti rugi kalau memang, ya. Karena barang itu sudah kamu ambil sekian bulan, aku rugi ini material. Ya, aku maafkan kamu kalau kamu berikan sekian. Mau enggak? Ya, kita berikan. Ya. Itu pernah saya dapat cerita dari guru saya itu, ayahnya Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i itu dulu masih muda. Itu beliau di satu sungai, ya, ketika di pinggir sungai itu menemukan buah apel. Kemudian buah itu dimakan. Satu buah tadi dimakan. Kemudian setelah makan itu udah selesai makan, ingat tuh, ini buahnya, buah siapa ini? Ya, yang jelas ada pemiliknya ini. Ya, maka kemudian dia telusuri itu sungai karena di hilir dia telusuri naik terus karena di bawah aliran sungai sampai ke jauh ketemu kebun apel di sini. Nah ini pemiliknya ini karena ini jatuh di sini tidak ada lagi ini. Maka ditanya pemiliknya, ya, ketemu pemiliknya, minta ikhlas. Kenapa minta ikhlas? Karena aku sudah makan buah ini, buah apel yang sampai di sana, sampai di hilir aku makan. Minta izin, minta ikhlas. Pikirnya cuma satu buah gitu ya, yang sudah nggak apa-apa kan. Sama pemiliknya langsung, saya tidak mau mengikhlaskan itu. Dia toh, wah, ya karena dia orang yang soleh, di bagaimana ya? Minta tolong untuk dimaafkan, diikhlaskan. Tidak mau. Aku rela bekerja di sini, ya. Kalaupun kau suruh apapun aku akan lakukan. Jadi itu buah satu, rela bekerja tanpa dibayar loh ini. Demi siapa? Demi ikhlas tadi. Jadi kadang-kadang kita itu kalau berbuat zalim ya, kemudian diminta ganti rugi tidak mau, maunya ini.
Padahal itu tadi. Ya. Akhirnya ya nggak mau. Saya hanya akan mau mengikhlaskan buah yang dimakan ini dengan satu syarat saja. Wah, senang ini. Apa syaratnya? Kamu harus mau menikah dengan anakku. Loh, kok jadi begini ini? Tapi jangan senang dulu. Anakku ini matanya buta. Anakku ini bisu. Anakku tuli. Anakku buntung tangannya. Kakinya juga buntung, gak bisa jalan. Mau gak kamu? Kalau kamu mau menikah anakku yang seperti itu, buah itu aku ikhlaskan. Mikir nih, ya, anak muda ini mikir, wah gimana ya? Kok jadi begini, susah begini ya? Ya mau tidak, kalau tidak mau sudah pergi saja, pergi sana. Aku tidak mengikhlaskan buah itu. Aku tagih di akhirat nanti. Oh iya, iya baik-baik aku terima, baik aku terima nikahnya. Ya, kalau sudah nikah begitu kan, orang tuanya langsung. Baik, sudah ini kamu temui istrimu. Ya, anakku di sana, di rumah. Buta matanya, bisu mulutnya, tuli telinganya, buntung kaki tangannya. Gak terbayang gitu ya gimana. Maka dibawa ke rumah, temui istri di kamar, ditemui. Begitu diketok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gitu. Katanya bisu. Jawab waalaikumsalam. Lari orang ini. Anak muda tadi dilariin. Hai bapak, tadi nggak benar itu. Itu bukan itu. Kenapa? Bukan. Lah, aku salam kok, dia bilang waalaikumsalam. Kenapa memang? Kata bapak bilang bisu gitu ya. Oh, kemudian sudah ke sana lagi. Sekarang jangan hanya mengetuk, jangan hanya salam. Coba buka dan kamu masuk. Karena sudah waalaikumsalam, kamu masuk, itu hak kamu. Wah, kenapa? Permintaan datang. Artinya begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena sudah dijawab salamnya, masuk. Kemudian dibuka, ternyata seorang gadis yang cantik sekali. Kaget nih, lari, lari keluar. Ya, minta penjelasan, akhirnya dijelaskan bahwa anakku itu memang buta matanya buta dari melihat yang tidak baik, melihat maksiat, tidak pernah melihat maksiat anak saya, ya, bisu karena terjaga dari ucapan-ucapan yang buruk, tuli tidak sudi mendengarkan yang tidak baik, tidak, tangannya juga terjaga tidak, kakinya juga terjaga tidak berjalan kepada tempat-tempat maksiat. Itu yang bukan. Itu menjadi istri kamu karena saya mencari seorang pemuda yang menjadi menantu saya untuk anak saya, pemuda yang soleh, dan saya temukan pada diri Anda karena Anda betul-betul tadi itu ya tidak memperbuat zalim sekecil pun, sampai-sampai kalaupun diikhlaskan itu harus melakukan apa saja. Aku temukan pada dirimu. Sehingga anak muda tadi nikah dengan anak pemilik kebun yang sangat baik, turunannya adalah Imam Syafi'i. Ya. Wa anhu, dan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Amr bin As, karena ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ya, ada seorang laki-laki yang dia itu bertugas untuk membawa barang-barangnya Nabi, perbekalanannya Nabi. Jadi kalau Nabi sedang musafir ya, safar itu yang bawa ini nih, laki-laki ini. Kemudian ketika perang ya dapat ghanimah, yang bawain dia itu. Ya, jadi pembawa perbekalannya Nabi Muhammad SAW. Yuqalu, yang dikatakan lahu kepadanya, pada laki-laki tadi, kirkiroh, namanya kirkiroh. Kemudian famata, satu ketika kemudian kirkiroh tadi itu mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka bersabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, huwa finnar. Laki-laki itu tadi, kira-kira tadi itu di neraka. Dan kalau yang sabda Nabi, wah ini gimana ya? Secara tampak itu baik yang menemani Nabi, membawa barang-barangnya Nabi, kok Nabi mengatakan itu masuk neraka. Fadhahabu, maka para sahabat kemudian beranjak yang duruna ilaih untuk menyelidikinya. Apa ini gitu ya? Kepada kira-kira tadi, kalau Nabi mengatakan dia masuk neraka. Bahwa jadu, maka para sahabat mendapatkan abaatan, ya mantel, ya kayak baju pelindung, baju hangat, baju tebal, ya kita sebut mantel itu. Baju qadghallaha, yang dia sembunyikan. Jadi baju rampasan perang yang harusnya dibuka itu maksudnya ya transparan untuk dibagi, ini disembunyikan gitu, tidak ikut dibagi. Itu yang menyebabkan dia masuk. Itulah perilaku korupsi. Itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Satu pakaian saja itu sudah neraka. Kenapa? Karena itu harusnya untuk khalayak, tapi disembunyikan, ya, disembunyikan, itu korupsi, ya. Itulah, apalagi korupsinya sampai ya itulah, dan kita dihindarkan dari yang demikian. Kalaupun kemudian ya tercampur ya, naudzubillah, dan misalkan iya ya kita itu kita banyak sedekah, ya, yang jelas-jelas nggak boleh adalah sengaja ini saya tutup ya, ini kemudian tidak dibagi, yang harusnya dibagi tidak dibagi, hak orang lain tapi tidak diberikan. Nah itu kalau tahu demikian ya sudah, berarti melawan gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang tidak kita sengaja dan tercampur misalkan ya, banyak-banyak kita sedekah. Maka para ulama dulu itu ya mereka membagi-bagi itunya, hartanya. Ada yang dari pertanian yang jelas-jelas halal, ada yang campur-campur, dipisah-pisah gitu. Maka yang dia makan adalah yang tadi itu dari pertanian tadi. Jelas-jelas. Kemudian yang kurang-kurang ini ya kalau ada pembangunan apa itu bank. Sehingga yang dimakan adalah yang jelas-jelas. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyampaikan ya bahwa kabar gembira ya insyaallah ya. Mohon doa restunya ya dari Bapak Ibu semua ya sehubungan dengan penugasan saya sebagai petugas survei haji tahun ini 2025. Mohon doa restunya, semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas serta ibadah di tanah suci dan mendapatkan haji yang betul. Amin ya robbal. Mohon maaf ya jika selama ini ada kesalahan dan kekurangan. Demikian pula saya juga memaafkan semuanya. Dan insya Allah ya pekan depan sudah off ya, sudah tidur sampai nanti pulang dari tanah suci. Jika Allah mengizinkan kembali lagi dengan selamat, insya Allah kita lanjutkan ya. Semua sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu. Baik, demikian kajian untuk malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan kepada kita, rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat itu yang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.